pemain usia muda yang potensial, sehingga agak begitu sulit juga buat saya untuk menyatukan mereka di dalam sebuah tim. Pembinaan pemain muda merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sepak bola di Indonesia. Bahkan pelatih Sintayong mengatakan bahwa pembinaan pemain muda sangat berperan terhadap kemajuan sepak bola di negaranya. Ya, seperti yang kita tahu, Coach Shin memang berinisiatif untuk memulai pembinaan pemain muda di Timnas Indonesia dengan memberanikan diri mempromosikan nama-nama di bawah usia 25 tahun untuk menjadi tulang punggung tim senior. Beberapa pemain seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rizky Ridho hingga Hernando Ari adalah contohnya. Salah satu alasannya memberikan kesempatan ke pemain muda memperkuat Timnas Indonesia, tak lepas dari upayanya untuk mengubah mental dan pola pikir pesepak bola di tanah air. Menurut dia, pemain muda akan lebih mudah dibentuk ketimbang pemain senior. PSSI sejatinya memiliki program pembinaan pemain muda lewat kompetisi kelompok umur Elite Pro Academy yang dibagi ke dalam 3 kategori, yakni U16, U18, dan U20 dan diikuti oleh seluruh klub Liga 1. Selain melalui kompetisi level usia, Indonesia juga memiliki ajang olahraga terbesar di tanah air, yakni Pekan Olahraga Nasional atau PON. Di PON 21 Aceh Sumut cabur sepak bola tahun ini, tim sepak bola Jawa Timur berhasil merebut medali emas pada 18 September kemarin. Jawa Timur memang tampil dominan sedari fase grup, di mana dari 3 laga yang dijalani di grup C, Jawa Timur tidak terkalahkan dengan rincian 2 menang dan 1 imbang. Dalam laga final yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Aceh pada Rabu 18 September kemarin, Jawa Timur menang 1-0 atas Jawa Barat lewat gol yang dilesakan Rano Jutati di menit ke-74. Hasil ini lantas membuat sang pelatih Fahri Husaini bangga dan menegaskan gelar juara ini membuktikan ada banyak pemain potensial asal Jawa Timur yang dapat dimanfaatkan Timnas Indonesia, baik itu senior maupun kelompok umur. Fahri Husaini pun berharap ada banyak pesepak bola top Indonesia yang muncul dari ajang 4 tahunan ini. Sumber pemain usia muda yang potensial, sehingga agak begitu sulit juga buat saya untuk menyatukan mereka di dalam menjadi sebuah tim yang tangguh, kompak. Nah, pernyataan ini kok nggak sejalan dengan ungkapannya beberapa waktu lalu terkait Timnas Indonesia? Keberhasilan Sintayong mengantarkan Timnas Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat ketiga terbaik sempat dianggap remeh oleh mantan pelatih Timnas Indonesia U16 itu. Fahri Husaini menilai bahwa prestasi yang dihadirkan pelatih asal Korea Selatan tersebut sebenarnya sudah pernah dicapai oleh Timnas Indonesia era sebelumnya. Ia bahkan memberi contoh bahwa Timnas Indonesia sudah pernah bermain di Piala Asia edisi 2007, 2004, 2000, dan 1996. Pelatih tim Jawa Timur di PON itu bahkan juga membandingkan prestasi Timnas Indonesia U23 yang menjadi debutan di Piala Asia U23. Menurutnya hal tersebut pun juga sudah pernah dilakukan sebelumnya. Tak sampai di situ, Fahri Husaini mengaku pernah menolak tawaran menjadi asisten pelatih Sintayong di dalam skuad Garuda yang mempersembahkan trofi Piala AFF U16 2018 dan juga lolos ke perempat final Piala Asia U16 2018. Kesuksesan bersama U16 ini lantas membuat PSSI memberikan kesempatan kepada pelatih asal Aceh tersebut untuk menangani Timnas Indonesia U19. Namun karir Fahri di Timnas Indonesia U19 tidak bertahan lama meski sempat finish di peringkat ketiga Piala AFF U19 2019. Hal ini dikarenakan perubahan di kursi kepelatihan Timnas Indonesia ke Sintayong yang membuat posisinya terancam. Pada akhir 2019, PSSI menunjuk Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia Senior, U23 dan U19 yang dipegang oleh Fahri Husaini. Direktur Teknik PSSI kala itu, Danur Windo pun sempat menghubungi Fahri Husaini soal perubahan posisi, yang mana membuat Sintayong mengambil alih Timnas Indonesia U19 sehingga posisinya diturunkan menjadi asisten pelatih. Mendapat tawaran ini, Fahri Husaini merasa heran karena ia selalu menghadirkan prestasi bersama Timnas Indonesia U16 dan U19. Dia juga merasa tersinggung karena tawaran menjadi asisten pelatih Sintayong didapat hanya melalui sambungan telepon. Mantan pemain Timnas Indonesia era 90-an ini pun meminta kepada Danur Windo untuk bertemu langsung membahas masalah ini.
Akan tetapi permintaan tersebut tidak pernah dipenuhi hingga akhirnya Fahri Husaini terlempar dari kursi pelatih Timnas Indonesia U19. Mungkin imbas hal ini, Fahri Husaini sekarang bak tak silau dengan prestasi skuad Garuda era ini. Bukannya merasa bangga dengan peningkatan signifikan yang dialami tim Merah Putih, ia malah mengimbau kepada pecinta sepak bola tanah air untuk tak berlebihan dalam memuji para pemain naturalisasi di skuad Garuda. Ia menganggap peran para pemain lokal di Timnas Indonesia seperti Rizky Ridho, Nadeo Argawinata hingga Hernando Ari Sutaryadi tidak boleh dianggap lebih kecil ketimbang pemain naturalisasi. Kebijakan naturalisasi yang terus-menerus digenjot oleh PSSI untuk menambah kekuatan di Timnas Indonesia ini juga membuatnya heran. Menurut Fahri Husaini, jumlah pemain keturunan yang telah diproses menjadi warga negara Indonesia demi bisa memperkuat skuad Garuda sudah sangat tinggi, bahkan kini mencapai 14 nama. Namun di lain sisi, Fahri mengatakan kebijakan naturalisasi memang bukan hal yang salah. Namun baginya ada dua aspek yang harus benar-benar dipertimbangkan oleh PSSI, yakni berkaitan dengan kualitas pemain tersebut dan juga pentingnya pembatasan jumlah. Ya, polemik pemain naturalisasi ini memang menjadi isu yang tak pernah habis dibahas. Namun nahasnya ternyata isu soal pemain naturalisasi ini juga menarik pemain Timnas Indonesia yang juga memantau kabar yang tengah ramai diperbincangkan ini. Karena hal ini, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa pihaknya terus mencoba menjaga mental para pemain. Salah satu cara yang dilakukan PSSI yakni dengan berkomunikasi dengan para pemain diaspora dengan harapan psikologi mereka tak terganggu dan para pemain tetap fokus menjalani karirnya sebagai pemain baik di klub maupun dengan tim Merah Putih. Dalam kesempatan ini, Yunus juga menekankan agar tak ada yang meragukan perjuangan Jay Izzes dan kawan-kawan. Menurutnya, mereka telah bekerja keras dan berusaha membawa Timnas Indonesia meraih hasil maksimal. Marten Pas dan kawan-kawan juga telah menunjukkan perjuangan yang luar biasa selama tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026.